akhirnya ketemu juga dengan bapak aku. Ada rasa ya happy. Yang pertama ya aku lihat. Nah, kalau yang kedua, nah agak beda. Di tengah konflik pasca cerai yang masih menjadi sorotan publik, Ruben Onsu merasakan kebahagiaan karena akhirnya dapat bertemu dengan kedua putrinya, Thalia dan Tania, sebelum berangkat menjalankan ibadah umroh. Pertemuan hangat itu berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta dan menjadi momen yang sangat berarti bagi Ruben di tengah berbagai dinamika yang sedang dihadapinya saat ini. Meski hanya berlangsung singkat, Ruben tetap mensyukuri kesempatan tersebut karena bisa melepas rindu dengan anak-anaknya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia memilih menyerahkan segala persoalan yang terjadi kepada Tuhan melalui doa. Pertemuan itu juga diabadikan melalui unggahan media sosial, sementara Sarwendah diketahui mengantar Thalia dan Tania ke bandara karena keduanya ingin bertemu sang ayah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Perdamaian itu indah guys. Lihat Sarwendul ya berbesar hati nganterin anak-anaknya untuk ketemu RO di bandara. Itu tuh kelihatannya tuh kayak indah banget gitu ya. Walaupun kayaknya keadaannya canggung gitu karena mungkin banyak orang lain kali ya. Yang jadi pertanyaan itu adiknya yang katanya pemegang rahasia terbesar kakaknya ya. Itu masih sibuk nge-live aja ya. Nggak ada sowan-sowannya. Emang lu nge-live masih ada yang beli gitu? Netizen tidak ada habis-habisnya. Ruben Onsu telah dipertemukan dengan anak-anaknya dan itu diantar langsung oleh Sarwendah. Namun netizen terlihat tidak cukup puas dengan apa yang dilakukan Sarwendah terkait dengan melihat reaksi anak-anak yang begitu dingin terhadap Ruben. Padahal selama ini seperti yang kita ketahui, Sarwendah telah melakukan beberapa hal untuk membuat kepercayaan netizen kembali kepada Sarwendah, yaitu dengan melakukan permintaan maaf di media sosial sampai dia mempertemukan kembali anak-anak Ruben bersama Ruben. Tapi apakah ini tulus dari hati atau karena Sarwendah takut dilaporkan kepada KPAI melihat dari berita yang sekarang viral di media sosial terkait dengan Ruben yang mendatangi KPAI untuk meminta perlindungan terhadap anak-anaknya. Jadi itu momen Ruben Onsu bertemu dengan kedua putrinya di bandara saat Thalia, Tania, dan Sarwendah itu bertolak dari Singapura. Dan si Rubennya umroh. Jujur Kombur merasa sangat bahagia ya, terharu, ikut terharu melihat mereka saling berpelukan antara putri dengan ayah kandungnya yaitu Ruben Onsu. Namun kalau misalnya kedatangan Ruben Onsu kemarin itu ke KPAI, upaya untuk merebut yang namanya hak asuh anak dari video yang barusan, ini menurut Kombur ya, sepertinya Ruben Onsu untuk upaya merebut hak asuh anak kayaknya akan sia-sia sih. Karena dilihat dari gestur Tania dan Thalia seperti itu, kayaknya mereka lebih memilih ingin tinggal bahagia bersama ibunya yaitu Sarwendah. Itu menurut Kombur ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Ruben Onsu bertemu dengan Sarwendah, mantan istrinya, dan kedua putrinya di bandara sebelum Ruben Onsu berangkat ke Tanah Suci untuk umroh. Jadi nggak ada yang dipersulit seperti itu. Pasti kalau ada waktu yang tepat, pasti anak-anaknya Ruben Onsu akan bertemu dengan ayahnya, kan seperti itu. Pasti Ruben Onsu sangat menyayangi anaknya dan anaknya juga butuh ayahnya. Mungkin hanya orang-orang di luar sana yang ngompor-ngompori bahwa kedua anaknya Ruben Onsu ini nggak boleh ketemu sama Ruben Onsu. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin Sarwendah sebegitunya sampai melarang anaknya ketemu sama Ruben itu, kayaknya nggak mungkin. Mungkin nggak ketemu karena anaknya lagi ada kegiatan, ada agenda, ada acara. Kan seperti itu ya, karena di usia-usia anaknya Ruben yang saat ini tentunya itu adalah banyak kegiatan-kegiatan di luar sana yang sudah mungkin kita nggak bisa menebak-nebak, karena kalau sekolah-sekolah internasional tuh memang banyak kegiatannya kan seperti itu, belum lagi kegiatan keluar dari sekolah kan kayak gitu ya.
Senengnya pagi-pagi habis beres-beres rumah melihat berita yang lagi viral, pertemuan ayah dan anak berlangsung di bandara ya. Kalau nggak salah itu landing di Singapura ya. Sebelum ayahnya umroh, bundanya sempat mempertemukan anak dan ayah ya. Gimana lagi coba nemuin wanita seperti ini? Sabarnya, Masya Allah, seluas samudra loh. Sudah dihina, dicaci sebagian masyarakat Indonesia. Dia tetap menurunkan egonya, dia tetap bisa tersenyum. Ya, kita hatinya sakit ya, karena setiap hujatan itu tidak ada selalu benar. Dia tetap tutup mulut, tidak bersuara, tidak keluar di media. Terbuat dari apa ya hati seorang ibu ini? Sarwenda, lu memang seorang ibu yang patut kita contoh kebaikannya, pengorbanannya. Semoga kedepannya baik-baik aja, anak-anak juga bahagia. Tapi di sini aku takjub sama Cici loh, Talia. Dewasa loh anak itu. Mana itu yang menghujat-hujatnya? Gak ada tuh tantrum sama ayahnya. Itu anak bagus loh didikannya, best. Semoga kedepannya bisa baik-baik aja, berjalan seperti sebelumnya, best. Semangat ya Bunda Sarwenda, kamu wanita yang hebat. Guys ya, setelah konflik kayak gimana akhirnya SW dengan legowo ya mengantarkan anaknya untuk ketemu bapaknya sebelum berangkat umroh. Kita harus apresiasi, kita harus approve kayak gitu. Kalau yang positif harus di approve ya untuk tim Bensu, karena pada dasarnya tim Bensu itu membela Bensu itu bukan karena benci sama SW, bukan kayak gitu ya. Kalau Patrick Sugiono skip aja, aku memang agak kurang respect ya sama laki-laki Mokondo, tapi terlepas itu emang masalah pribadinya dia. Yang kita agak suka itu apa yang dipertontonkan oleh SW di sosial media, live seperti itu, dibatasinya pertemuan antara ayah dengan anak kayak gitu. Kayak kemarin juga Jong ya, bagian ayah dan anak lagi ada quality time kok dibuntuti sama pacar, terus kan berkata-kata kotor sama mantan gitu. Nah itu kan yang kita tidak respect itu bukan karena kita membenci SW kan kayak gitu. Nah yang kita lihat sekarang kita harus apresiasi, kita harus nilai, harus memberi apa tuh ya pujian lah, bagus lah, legowo lah kayak gitu. Terlepas pas aku bangun ada komenan di VT aku pencitraan bla 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 bla. Terlepas dari itu ya, apa yang dilakukan SW positif menurut aku ya. Tapi aku mau melihat nih si anak pertamanya pas ketemu dengan bapaknya ya. Kalian coba cek, dia langsung ketemu dengan bapaknya langsung hai dengan mimik yang senyum. Kalau menurut aku sih lebih senyum ke kangen ketemu bapaknya, lebih ke senyum happy ketemu bapaknya. Coba kalian cek, hai tapi senyum dari awal ketemu bapaknya, dari ini ke senyum ke bapaknya, senyum. Akhirnya ketemu juga dengan bapak aku, ada rasa ya happy. Yang pertama ya aku lihat. Nah kalau yang kedua, nah agak beda tuh. Yang kedua agak canggung kayak mana, karena memang lumayan sudah lama tidak bertemu ya kayak gitu. Intinya kita mendoakan yang terbaik-baik aja ya kayak gitu ya. Kalau dari tim Bensu sih ya harus kedua belah pihak juga membenahi lah segala, juga mau lisan mau apapun, mau kelakuan mau apapun terus dijaga demi anak-anak ya. Cuman lah kalau aku sih, kalau yang terbaik kita mendoakan, cuman hak asuh anak harus tetap dibalik gugat kayak gitu. Seperti itu sih kalau menurut aku. Tuh orang sibuk banget pakai segala mengikuti aktivitas Ruben dan anak-anaknya. Dia kan ayah kandungnya,
Kamu yang bukan siapa-siapa gitu loh. Udahlah, kamu sibuk kegiatan apa yang ingin kamu lakukan di tempat ini tanpa harus mengawasi. Seolah-olah kamu punya hak atas anak-anak ini. Kocak sekali ini orang. Jangan-jangan Ibu Peri yang menyuruh ya. Lagian Ibu Peri kenapa sih jahat banget? Kamu iblis atau Ibu Peri sebenarnya? Menurut aku ya, kalau orang baru aja login terus umroh harusnya paham agama, tenang, kan baru pulang dari tanah suci tuh ya. Apapun masalah dibawanya ke doa, bukan dibawanya di sosial media. Jangan berkuar-kuar di sosial media. Mana itu hadiah yang dari tanah suci yang katanya perjuangan di tanah suci itu begitu indah dahsyat, tapi faktanya baru masalah sepele begini akibat kata cong dan jir udah nggak ada lagi yang namanya tenangan jiwa, nggak ada, langsung meradang. Harusnya kalau orang baru pulang dari tanah suci itu tenang dalam menghadapi masalah, tenang, bawa dalam doa biar Tuhan bekerja kalau emang benar, suci hatinya. Jangan ini baru pulang umroh, baru login, tapi udah bikin jagat maya gempar, FYP di mana-mana, terus pergi kemana-mana. Sadarlah ya, kalau emang kamu rindu sama anak kamu, kan udah ada sekolahnya, gampang tahu kan sekolahnya, samperin. Tahu kan alamat rumahnya, samperin. Gak usah alasan saya gak mau ke rumah itu dengan alasan A, I, U, E, O. Itu sama aja kamu membuat pertanyaan sama netizen. Akhirnya apa? Netizen nyari-nyari tahu dan tambah kerulah masalah ini. Sesimpel itu ya, kalau mau benar-benar cinta sama anak, pengen kangen sama anak, simple, datang ke rumahnya, datang ke sekolahnya, udah. Gak usah bikin ribet, gak usah bikin drama. Ini emang drama paling hebat di 2006 ini. Semua orang bisa jadi berdosa akibat satu orang ini. Karena apa? Dia bisa menghujat orang lain. Orang gak boleh salah di matanya, tapi dia salah boleh. Orang lain gak ada namanya boleh menghina dia, tapi orang lain bisa dihina dia. Gak kayak gitu. Kalau mau adil, kalau lu udah menghina dia dan dia udah menghina lu, impas satu-satu, harusnya masalah ini kelar. Bilang sama netizen-netizen yang ngebelain kamu, yang ngedewa-dewain kamu, stop, jangan lagi menghujat. Aku pengen damai, aku gak mau ribut, aku baru pulang dari tanah suci, biar ini selesai.